Ketemu lagi di jalur hati. Omongin aja biar kamu plong. Oke, hari ini kita akan bahas salah satu tema filosofi bahagia. Jadi kalau kita coba telaah request-request atau pertanyaan-pertanyaan sobat-sobat DHB yang masuk ke Google Form yang di-share dari konten pertama kita, ujung-ujungnya adalah bagaimana kita mencapai kebahagiaan. Oke, saya coba ingin berfilosofi sekarang, kan kita bicaranya adalah filosofi kebahagiaan. Kita coba sekarang mawas diri dulu deh, atau kita coba introspeksi diri dulu. Bagaimana misalnya ada banyak pujangga, ada banyak para ahli, ada banyak orang pintar yang bicara tentang kebahagiaan. Toh pada kenyataannya banyak di antara kita masih belum bisa mengaplikasikannya, atau hanya sebatas teori saja. Misalnya gini, ketika kita disakiti, ketika kita misalnya kecewa, kita bisa ngomong ke orang, tapi ketika kita mengalaminya itu sulit banget gitu kan untuk menghadapinya lah gitu. Bahkan ada beberapa orang atau beberapa kasus gagal melewati fase itu, di mana misalnya berakhir dengan hal-hal yang tragis lah gitu. Dia lari ke apa? Dia lari ke narkoba misalnya, atau pelarian hal-hal yang dianggap dia menjadi solusi gitu ya. Nah, kita coba kembali ke fitrah kita, diciptakan sebagai manusia nih. Manusia itu diciptakan, saya sering mendengar bahwa tidak semua orang itu diciptakan atau ditakdirkan untuk menjadi orang kaya. Tidak semua orang ditakdirkan menjadi orang kaya. Tapi semua orang bisa bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan itu bukan dicari, tapi ditumbuhkan dalam jiwa, dalam bentuk kesyukuran. Misalnya hari ini kita bisa makan, maka ketika kita bersyukur, ketika bisa menerima keadaan itu, maka kita bahagia. Kita punya sesuatu, misalnya kita punya motor dan kita bersyukur kita punya motor karena melihat misalnya ada teman kita, saudara kita, tetangga kita yang jangankan motor, sepeda pun nggak punya. Sehingga ketika dia misalnya mau ke tempat kerja atau kemanapun, dia selalu pakai atau jalan kaki atau pakai kendaraan umum. Dia tidak melihat yang lain, misalnya tetangganya, teman kantornya yang pakai mobil. Karena dia lebih nyaman, lebih praktis, jadi melihat hal yang positifnya, sehingga dia menjadi orang yang bahagia dan bersyukur. Mari kita berfilosofi gitu kan. Saya coba membahas beberapa dari filosof, atau misalnya dari orang-orang pintar lah yang bicara tentang kebahagiaan. Orang-orang yang bahagia itu setidaknya nah ini dari sudut pandang agama, ada salah seorang sufi yang bicara, yaitu Imam Ibnu Al-Qayyim rahlinallah, Ibnu Qayyim gitu ya, bicara bahwa indikasi kebahagiaan seorang hamba ada 3 perkara, yaitu jika diberi nikmat ia bersyukur, jika diuji dengan musibah dia bersabar, dan jika dia berdosa maka segera memohon ampun. Jadi tidak akan mencari kesalahan, mencari pembenaran gitu kan. Selalu introspeksi diri, karena kebahagiaan itu muncul dari diri sendiri. Nah, sama halnya misalnya ketika teman-teman sobat-sobat DHB hari ini dikecewakan oleh orang lain, atau diputuskan oleh pacarnya misalnya, atau oleh pasangannya. Orang yang bahagia dia cenderung akan masuk ke diri sini, atau akan introspeksi diri. 1, mungkin Allah akan memberi pasangan yang lebih baik. Kemudian mungkin dia nggak cocok dengan kita, dan ada hal rahasia yang mungkin ketika kita masih menjalin dengan dia,
kita tidak bisa mencapai karir kita atau apa yang kita inginkan gitu kan. Banyak di antara kita kan sekarang ini, ketika misalnya ditinggalkan, dikecewakan oleh orang lain gitu kan, oleh situasi, oleh pacar misalnya, kita cenderung mencari pembenaran. Misalnya, dia kan karena dianya matre aja, karena dianya egois aja, tidak paham aja kan. Bisa, bisa saja. Dan ketika walaupun kita misalnya menang karena menyalahkan orang lain, mencari pembenaran karena orang lain, tapi ingat, itu bukan kebahagiaan. Mungkin itu kesenangan saja, puas, kepuasan. Jadi kalau kita menumpuk pada orang lain, itu namanya kesenangan. Kita punya mobil, punya pasangan, pacar cantik, ganteng, itu kesenangan. Kebahagiaan itu rasa bersyukur, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, maka itu bersyukur. Tadi, jika dia diberi nikmat, dia bersyukur. Jika diberi ujian dengan musibah, maka dia bersabar. Ketika dia berdosa, maka dia bertobat. Itu filosofinya. Kemudian, bahagia adalah saat saya sadar, saat kita sadar. Kebahagiaan itu adalah saat kita sadar bahwa kita sudah tak terikat oleh apapun atau independen. Ketika kita masih terikat di luar diri kita, ingat bahwa itu bukan kebahagiaan, itu hanya kesenangan. Punya mobil, punya rumah, punya kendaraan, punya motor atau apapun itu di luar diri kita, itu sifatnya kesenangan karena sementara. Karena ketika kita kehilangan itu semua, maka kita kecewa. Sementara kebahagiaan itu kita sudah tidak terikat dengan apapun. Kita lepas dengan keterikatan di luar diri kita. Kita bersyukur, puas dengan apa yang kita capai. Kita menjadi orang-orang yang independen. Makanya orang yang mengerjakan apa yang dia sukai, maka itu namanya kebahagiaan. Tapi orang yang mencintai apa yang dia kerjakan, itu kebebasan. Beda. Jadi dia mencintai apa yang dikerjakan hari ini, dia cintai, dia syukuri, maka itu kebebasan. Tapi kalau gue suka apa dia kerjakan, itu namanya kebahagiaan. Jadi intinya ketika kita mengerjakan sesuatu tanpa keterikatan, tanpa penilaian orang, tanpa kita memperdulikan penilaian orang, tanpa kita peduli lagi dengan hal-hal duniawi, maka itu sifatnya kita sudah bahagia. Jadi kalau kita masih terikat dengan orang lain, itu bukan kebahagiaan, itu kesenangan. Misalnya gini, gue bahagia banget dapat iPhone 12 misalnya, atau barang baru yang kita idam-idamkan, apa gitu, kendaraan, motor atau mobil, itu bukan kebahagiaan, itu kesenangan. Karena kita terikat dengan hal-hal di luar diri kita. Kebahagiaan itu adalah independen. Kita senang, hari ini kita enjoy, kita bahagia. Dan ingat, kebahagiaan itu hak milik kita. Hari ini kita bisa memutuskan untuk bahagia, untuk bete, untuk marah, untuk ngedumel, untuk apapun kita bisa memutuskan. Pastikan kita memutuskan untuk bahagia. Apa? Bersyukur dan selalu mencari hikmah atas kejadian apapun yang kita alami hari ini. Misalnya hari ini kita jatuh dari dari motor ya. Kita jatuh dari motor, terserempet mobil, kemudian mobilnya mungkin kabur. Kita bisa marah, bisa. Kita bisa ngedumel, bisa. Kita bisa mengumpat, sangat bisa. Tapi itu tidak ada manfaatnya. Tetap sakit, tetap ya kita tetap rugi lah gitu ya. Tapi kalau kita memutuskan untuk bahagia, bersyukur, kita mungkin bisa kaitkan gini. Alhamdulillah, saya ditegur hanya karena keserempet, dan alhamdulillah enggak cerdas parah, enggak cerdas serius gitu kan. Mudah-mudahan yang menyerempet saya diberi kesadaran, kemudian mudah-mudahan musibah yang saya terima menjadi ampunan dosa dan menambah pahala serta mengurangi dosa-dosa. Sama kan? Cuman cara sikap kita menghadapi sebuah insiden, sebuah kejadian. Diputuskan pacar, yakini di masa depan ada yang lebih baik dari dia. Karena saya pernah ngomong, ada seseorang yang baik, yang hebat, yang sabar, yang pengertian,
yang terbaik, tapi belum tentu cocok buat kita. Karena Allah itu memberi jodoh pada kita yang cocok dengan kita, yang terbaik buat kita. Bukan yang terbaik buat menurut penilaian orang lain. Jadi kita selalu terjebak dengan yang namanya penilaian orang lain. Sehingga ketika wah dia hebat, dia keren, dia ganteng, dia cantik, kemudian kita miliki, kita merasa bahagia. Bukan kebahagiaan, itu kesenangan. Karena kita masih terikat dengan penilaian orang lain. So dari sekarang jadilah orang-orang yang independen, pribadi-pribadi yang independen, yang lepas dari penilaian orang. Lakukan yang membuat kita bahagia, tapi dengan catatan itu yang terbaik dan tidak menjadi madorot untuk diri kita dan orang lain. Misalnya kita bahagia, seneng, misalnya minum minuman keras, kita seneng, tapi ingat itu merusak. Jadi itu bukan kesenangan, karena itu merusak dan menjadi merusak. Ya, ketika kita mabuk misalnya kan menjadi onar untuk orang lain. So buat sobat-sobat DHB, penikmat jalur hati, jadilah diri pribadi-pribadi yang bahagia, independen, lepas dari keterikatan dengan penilaian orang lain, lepas dari pujian orang lain. Orang bahagia itu orang yang mengerjakan apa yang dia sukai dan dia cintai. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Omongin aja biar kamu plong. Dadah.